Jadi coba sama teman-teman yang lainnya untuk menikmati keindahan Sungai Galuh yang berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Kita cari-cari Kang ya. Oke, ayo kita cari-cari. Caranya kita mencari ya. Biasa di semacam ini. Nah, pertemuan aliran-aliran itu biasanya banyak pasir-pasir ya. Nah, ini. Jadi ternyata di sini teman-teman ya penuh. Aduh, kepreset teman-teman. Penuh dengan harta karun. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk hutan mencari sebuah bekas pemukiman kerajaan Majapahit ya. Dan konon katanya menurut cerita warga di sekitar sini, terutama di dalam Sungai Galuh, ini penuh harta karun yang melimpah dari masa lalu. Karena Sungai Galuh ini identik dengan sebuah cerita Panji Asmorobangun yang menikah dengan Galuh Candrakirana. Dan sebelum pernikahan ada liku-liku yang membuatnya harus terpisah ya. Karena memang saudara-saudara dari Galuh Candrakirana ini tidak terima kalau kemudian sang Panji yang terkenang rupawan ini harus menikah dengan Galuh Candrakirana. Sehingga saudara-saudara Galuh Candrakirana ini memberikan semacam upas ya, atau racun upas, sehingga wajah Candrakirana ini, Galuh Candrakirana ini rusak. Mereka lari ke hutan dari kerajaan-kerajaan ibu kota menuju hutan semacam ini ya. Kemungkinan hutan yang dimaksud adalah lereng Gunung Anjas-Moro. Nah ini. Bahkan nama Gunung Anjas-Moro ini juga diambil dari Serat Dawa Mulan. Kita kembali kepada Galuh Candrakirana yang terlunta-lunta di hutan dengan nasib wajah hancur karena kemudian diberi racun upas oleh saudara-saudaranya agar tidak jadi menikah dengan Panji Asmorobangun. Namun kemudian di dalam hutan bertemu dengan nenek tua, kemudian bisa mengobati Galuh Candrakirana menjadi sedemikian rupa, menjadi cantik jelita. Panji Asmorobangun karena kesetiaannya dan janjinya agar menikah dengan Galuh Candrakirana juga kemudian tidak menengok ke wanita yang lainnya. Dia masuk ke hutan, keluar masuk hutan seperti ayam hutan, itu sampai kemudian mereka berdua menemukan sebuah tempat dan lokasi yang keduanya akhirnya bersatu dan dinikahkanlah antara Galuh Candrakirana dan Panji Asmorobangun ini. Sebenarnya Galuh Candrakirana ini adalah seorang putri dari kerajaan Kediri dan Panji Asmorobangun adalah seorang putri dari kerajaan Jenggala. Ini memang memiliki inti tentang persatuan bumi Jawa yang sangat keramat ya. Loh, kita menemukan alpukat Pak, alpukat raksasa Pak. Oh, iya. Nah teman-teman, kita menemukan alpukat raksasa. Masih mentah kemungkinan ya. Dan selain alpukat raksasa ini ya, kita taruh di sini ya, nanti di dalam teman-teman bisa menemukannya alpukat raksasa ini. Dan kita ketahui di area ini memang sangat tua ya dari segi artefak-artefak yang ada. Misalnya ditemukan keramik yang hijau, mirip keramik dinasti Han. Begitu juga keramik coklat ya, ini juga mirip keramik dinasti Han. Artinya diduga memang area ini itu memang kondisinya sangat tua sekali dengan keramik-keramik yang sangat tua. Karena dinasti Han sendiri itu berjaya di negeri Tiongkok itu antara tahun 216 sebelum Masehi sampai 226 Masehi. Jadi sekitar 450 tahun lamanya masa dinasti Han yang kemudian rontok karena pemberontakan dari Cao Cao, Perdana Menteri dinasti Han yang kemudian memecah dinasti Han menjadi 3 kerajaan, ya Wu di utara, Wei di selatan, dan Su di barat daya. Ya, kita tahu bahwasanya kemudian ada tokoh-tokoh hebat yang muncul dari kerajaan Su. Misalnya adalah Zhuge Liang, sang penasihat strategi militer. Kemudian ada seorang panglima yang sangat gagah perkasa yang saat ini didewakan ya, bernama Quan Kong atau Guan Yu ya pada masa itu. Dan luar biasa sekali kita memasuki Sungai Galuh. Nah, yang konon katanya di sungai ini penuh dengan harta karun yang melimpah. Wah, luar biasa sekali. Jadi ingin mandi. Luar biasa ini Pak. Jadi kita ingin mandi Pak ya. Jadi kita copot. Tadi coba sama teman-teman yang lainnya untuk menikmati keindahan Sungai Galuh yang berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Jadi keindahan lereng Gunung Anjas-Moro ini memang para pujangga mengibaratkan seorang wanita cantik ya dari keturunan raja-raja Majapahit seperti Galuh Candrakirana maupun kemudian putri
Anjasmoro. Ini kita coba ke sana. Luar biasa ya. Jadi, wah, dingin teman-teman. Sangat indah sekali. Loh, ditemani capung-capung hitam ini ya. Ini kita bisa nyemplung dan kondisinya ternyata sangat segar ya teman-teman ya. Konon katanya menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Kang, ini banyak harta karun yang tersimpan di Sungai Galo ini, Kang. Kita cari-cari, Kang ya. Oke, ayo kita cari-cari. Jadi kita gogon yang gerabak. Kita biasanya campur dengan apa namanya? Teman-teman, kita ingin nyemplung. Waduh, kecemplung enak teman-teman. Sama teman-teman. Sama Kang ini ya kita coba mencari peradaban leluhur kita. Di sini ya di dalam sungai ini kita menemukan sesuatu artefak yang sangat penting bagi sejarah. Mana ini? Di kau ini Krus. Di mana ini? Edit. Jadi caranya kita mencari ya biasa di semacam ini. Nah, pertemuan aliran-aliran itu biasanya banyak pasir ya. Nah ini. Nah cara seperti ini. Jadi keindahan Sungai Galo ya yang identik dengan Putri Galo Candrakirana maupun kemudian apa namanya Putri Anjasmoro kan ini ada lereng Gunung Anjasmoro. Selain juga ada sebagian bukit-bukit yang nama Bukit Semar ya. Luar biasa sekali. Teman-teman ada yang di sana juga. Luar biasa sekali. Pak mungkin kita berjalan ke arah sana Pak ya pelan-pelan Pak. Awas jatuh Pak ya. Dapat kan ya? Belum saya tadi dulu. Oh iya. Dapat banyak kan? Nah ini teman-teman, ternyata sungai ini penuh dengan harta karun yang melimpah teman-teman. Katanya menurut tutur masyarakat di sini memang penuh dengan emas dan perak. Era kerajaan kuno. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ada teman-teman. Mungkin agak ke sini mungkin. Coba kita bergerak ya. Dapat satu Mas. Oh dapat satu ya? Nambah lagi. Wah nambah lagi ini koin kepeng dinasti apa ini kan? Bisa dibaca ini. Sepertinya dinasti Sung ini teman-teman. Nah Sung ini Utara. sebenarnya dinasti Sung Utara. Jadi dinasti Sung ini menggantikan setelah dinasti Tang runtuh itu muncul dinasti Sung ya sekitar abad ke-11, 12, 13 ini masa-masa dinasti Sung sebelum kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Mongol. Dinasti Sung Utara ini digempur oleh pasukan Mongol dipimpin oleh Genghis Khan yang kemudian dari Sung Utara yang dikuasai ini merembet ke Sung Selatan itu ya yang kemudian dikuasai oleh seluruhnya oleh dinasti Mongol yang dikenal dengan dinasti Yuan. Jadi abad ke-11, ke-12, ke-13 di Tiongkok ini adalah masa kejayaan dinasti Sung. Oh seperti ini Mas ya. Jadi bercampur dengan pasir dan kerikil kita akan menemukan banyak sekali harta karun era kerajaan Majapahit ya, dinasti Sung. Jadi Majapahit ini mengimpor koin Tiongkok ini untuk membantu transaksi kecil. Yang sebelumnya pada masa kerajaan kuno ini sistem barter untuk transaksi kecil. Misalnya garam ditukar dengan pisang satu tandan, gitu ya. Misalnya beras ditukar dengan ikan asin atau gere. Atau kemudian waktu itu ya banyak sekali buah-buahan seperti langsep, manggis. Manggis merupakan buah primadona masa-masa kerajaan Majapahit. Itu masyarakat kecil dalam hal transaksi masih menggunakan barter. Manggis ditukar dengan garam, manggis ditukar dengan ikan asin dan lain sebagainya itu. Nah, ini untuk mengatasi itu sistem moneter kerajaan Majapahit mengimpor mata uang Tiongkok ini. Karena mata uang aslinya adalah sebelumnya ini masih menggunakan mata uang perak dan emas yang nominalnya sangat tinggi ya, yaitu sekitar 1 ekor domba, 1 ekor kambing itu baru 1 emas ya, 1 suwarna. Ada 1 suwarna, 1 masa, 1 satak, 1 kupang, darana, kati. Ini semuanya mata uang emas dan perak. Dan untuk transaksi kecil, Majapahit mulai memperkenalkan sistem koin kepeng Tiongkok ini dari berbagai macam dinasti. Ini teman-teman bisa di zoom di atas daun lumbu atau daun apa ini ya? Nah, ini banyak sekali ternyata di sungai ini dibantu oleh teman-teman kita berempat di sana. Apa? Iya Pak. Kita coba bertanya. Cara mencarinya seperti ini Pak ya.
diraba-raba. Harus diraba-raba. Jadi cara mencarinya itu harus diraba-raba. Kalau bahasa Jawanya orang lokal ini namanya gogon. Nah, gogon di sini. Nah, kemudian biasanya ada 1, 2, 3, 4 dan karena kita itu memang tadi itu berjam-jam. Kalau rezeki biasanya dapat cincin emas teman-teman. Nah, kalau rezeki kadang ada memang di sungai ini terkenal menurut cerita tutur masyarakat ada semacam cincin emas atau sesuatu yang uang seperti jagung itu ya dari butiran-butiran emas atau perak ya. Dan luar biasa teman-teman. Jadi ternyata di sini teman-teman ya penuh, aduh kepleset teman-teman, penuh dengan harta karun. Ya, jadi koin-koin seperti ini di daerah pegunungan dalam hal transaksi kecil ternyata sangat-sangat melimpah sekali dan ini dari berbagai macam dinasti ya sampai kemudian ada yang berlumut hijau seperti ini, ada yang tipis, ada yang tebal. Kemungkinan yang tebal seperti ini era dinasti Ming ya, masa Majapahit itu era dinasti Ming abad ke-14 15 ya, 16 ini masa dinasti Ming sebelum kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Manchuria dari utara kemudian menjadikan dinasti Manchu atau dinasti Jin atau dinasti Qing menurut ejaan Inggris ya, penjajahan Inggris waktu itu menyebutnya dinasti Qing. Sehingga kita jika belajar dinasti besar mulai bersemi sekitar tahun 500 sebelum Masehi adalah dinasti Zhou, kemudian digantikan oleh dinasti Qin masa Shi Huangdi membangun tembok besar Cina, kemudian rontok dan digantikan dinasti Han. Dinasti Han sempat kemudian digantikan dinasti Jin ya, masa Three Kingdom mengawali muncul dan berkembangnya dinasti Jin. Setelah itu dinasti Tang, kemudian dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming dan dinasti Qing atau dinasti terakhir. Jadi ada 9 dinasti terbesar yang ada di Tiongkok sebelum saat ini beralih ke RRC, Republik Rakyat Tiongkok ya, Republik Rakyat Cina. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini ada merupakan salah satu bukti historis yang sangat langka, tiada duanya dan sangat bersejarah sambil menikmati aliran sungai. Jadi Kang kabut lana, pengen nyemplung aku Kang. Jadi teman-teman luar biasa sekali. Jadi selain kita mengingat sejarah Putri Anjasmara yang merupakan dalam serat Damar Wulan ya, nah, ini juga Putri Candra Kirana nama sungai ini. Jadi kita mandi dulu.